Bunda di bawah ya. Masih kelihatan yang di belakang? Amin. Hari ini kita belajar dari tulisan Rasul Paulus. Jadi kalau Anda baca tulisan Rasul Paulus itu penuh dengan filsafat. Ya, tulisan Rasul Paulus itu penuh dengan pokok-pokok renungan yang sifatnya menuntut kita untuk tidak melihatnya hanya secara praktis. Tapi perlu mendalami benar-benar dalam. Saudara-saudara, waktu Abuna sekolah di Malaysia, khusus Roma 8 itu kami 2 minggu belajar. Dan itu akan saya bagi kepada saudara hari ini. Roma 8 itu sebenarnya kalau diperas jadi satu tetes. Rasul Paulus mau bilang ini semua kalau Anda baca surah Rasul Paulus, puncaknya di Roma 8. Jadi kalau diperas, keluar satu tetes, intinya dia berkata kepastian di dalam keselamatan. Amin. Jadi pasti enggak? Pasti aja saudara-saudara. Kita enggak boleh ragu akan apa yang Tuhan sudah janjikan. Dia mati di atas kayu salib, pasti enggak itu? Nah, banyak orang meragukan itu hari-hari ini. Dan berkata dia adalah Yesus yang diganti, Yesus yang berbeda. Tapi bagi kita itu adalah sebuah kepastian. Dan itu yang Rasul Paulus mau katakan. Bahwa kita di dalam Tuhan itu hidup di dalam janjinya saudara-saudara. Haleluya. Bahwa kita tidak boleh ragu sedikit pun apapun situasi kita. Nah, di antara tulisan Rasul Paulus dalam Roma 8 itu ada satu pernyataan, boleh dikatakan sebagai disclaimer. Dia memberitahu kepada para pembacanya, Roma 8:28, buka Alkitab saudara. Ini menarik karena biasanya Paulus memberi disclaimer itu di ending suratnya. Tapi kali ini dia masukkan di tengah-tengah. Karena di Roma 8 itu closingnya di ayat 39. Tapi dia masukkan kesimpulannya di ayat 28. Ayo kita baca sama-sama ya. Ya, 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita akan bedah ayat ini saudara-saudara. Seperti yang Abuna katakan tadi bahwa Roma 8 adalah puncak dari seluruh isi hati Paulus tentang keselamatan, kekristenan, relationship with God dan sebagainya saudara-saudara. Maka dia mengawali disclaimer dan berkata, kita tahu. Wah, kita tahu. Bahkan ada kalimat di situ sekarang. Bukan kita tahu kemarin. Atau bukan kita akan tahu, tidak. Kita tahu right now, sekarang saudara-saudara. Jadi ini adalah sebuah disclaimer yang memberikan sebuah garansi bagi orang Kristen, kamu tahu. Nah, kata tahu di situ artinya tahu bukan karena prediksi, tahu bukan karena duga-dugaan, tidak saudara-saudara. Dia katakan kita tahu right now. Sekarang, bukan besok. Kata tahu di sini karena kita mengalami pengalaman. Tahu bukan karena understanding, tidak. Banyak orang tahu karena dia membaca. Banyak orang tahu karena ada orang yang menyampaikan kepadanya. Tahu, tapi tahu yang dimaksudkan di sini adalah karena Anda memiliki pengalaman nyata dengan Kristus itu. Ini enggak main-main saudara. Karena Rasul Paulus mau memberitahu kepada kita bahwa kekristenan yang sejati bukan bicara mengenai berbagai ritual, ritus dan sebagainya. Tapi relationship with God. Hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan itu akan membawamu dalam pengalaman dengan Dia. Sehingga berdasarkan pengalaman itu Anda jadi tahu. Ini loh saudara. Anda tahu nanti kalau sebentar lagi Anda mati, masuk surga enggak? Halo? Harus ada yang berani jawab. Masuk surga enggak? 2 menit lagi mati. Sekarang saya tanya, apa yang membuat Anda yakin bahwa Tuhan pemilik surga itu mengizinkan Anda masuk ke dalam? Apa yang membuat Anda yakin? Jangan-jangan ini hanya klaim kita sepihak. Aku yakin mati masuk surga. Lah yang punya surga Dia.
Tuhan ketawa, GR amat lu. Kok yakin-yakin? Ya toh? Kenapa? Hubungan. Relationship. Makanya ke gereja itu bukan hanya karena rutinitas. Ke gereja bukan hanya karena ibadah hari Minggu. Tidak. Bukan. Ke gereja karena ada sebuah kebutuhan mendesak di dalam diri kita. Bahwa kita perlu membangun pengalaman yang indah bersama Tuhan. Haleluya. Oh, nanti kita akan dalam lagi nih. Yang penting bagian yang pertama ini, saudara. Ini adalah sebuah kepastian yang mutlak. Bahwa kita tahu kita melekat, memiliki iman yang tidak sia-sia. Oh, indah sekali itu. Jadi kalau Anda berdoa itu berarti doamu menjadi kalimat kosong. Ya kalimat kosong yang menguap di awang-awang. Tidak, saudara. Tidak demikian. Bagian yang kedua, nah ini dia. Kita tahu sekarang ya bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Anda tahu nggak saudara bahwa gereja ini sebelum dibangun oleh sipil ada arsitek yang membangunnya. Jadi sipil tinggal berpedoman pada blueprint dari apa yang sudah dia rancang. Saya bilang jumlah tiangnya sekian, ya nanti ada tempat-tempat bolong tertentu, jumlah jendelanya sekian, mimbarnya bentuk seperti ini. Kemudian dia gambar. Lalu setelah itu sipil bekerja, dia bekerja menggunakan gambar itu. Yang bekerja melakukan pembangunan adalah sipil. Apakah arsitek kelihatan? Tidak. Tapi sipil tidak bisa membangun tanpa arsitek. Nah seperti itu kalimat ini. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja adalah dia arsitek agung. Yang tidak kelihatan, tapi dia yang memindahkan setiap bidak di papan catur. Dia mau berkata, lu ke sini ya. Kamu gak boleh ke sini. Jalanmu ke sini. Jalanmu ke sini. Dia selalu memberikan peringatan kepada kita. Bahwa jalanmu, rancanganmu tidak sama dengan apa yang kita pikir-pikir. Sesuai dengan kapasitas kita yang mungkin penuh pengalaman, hebat dan cerdas saudara-saudara. Tuhan berkata yang saya atur jauh lebih tinggi dari semua itu. Makanya di situ dikatakan Allah turut bekerja. Rasul Paulus memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu arsitek yang hebat. Makanya saya katakan di dalam kitab Yesaya itu saudara, bahwa dia sudah membentuk kita. Bahkan dan menenun kita sejak di dalam janin. Mau seperti apa kita itu dia udah tahu. Seperti apa kita di masa depan. Kita tidak tahu siapa kita. Tapi dia sudah merancang masa depan untuk kita. Nanti kamu akan begini, kamu akan jadi seperti ini. Nanti pertama-tama rambutmu akan lebat. Kemudian setelah itu kamu kepalamu botak. Dia tahu. Dulu rambutmu lebat itu. Lebat. Sekarang kayak gini, dia sudah rancang. Dia sudah rancang dulu kamu langsing dan kemudian kamu pasti akan gemuk. Ya, setelah itu lalu kamu akan menikah, kamu hatimu disakiti, kamu akan langsing secara alami. Ya. Tuhan tahu. Tuhan terlibat. Jadi jangan berpikir bahwa setiap jalan yang kau lalui dalam hidupmu adalah keputusanmu. Nggak bisa begitu. Hukumnya dalam Tuhan. Jangan kau berpikir bahwa hal-hal terbaik yang kau peroleh di dunia ini adalah berdasarkan keputusan-keputusanmu dan rancangan-rancanganmu. Berdasarkan tindakanmu yang menurutmu eksak. Pas, enggak seperti itu. Tuhan telah menjadi arsitek kehidupan manusia. Nah, ketika dia menjadi arsitek kehidupan manusia, di situ menarik saudara. Allah turut bekerja. Anda tahu dalam ilmu manajemen ada istilah namanya sinergi. Tahu sinergi ya? Ya, bersinergi. Satu orang dengan satu kemampuan, bersinergi dengan satu orang dengan kemampuan yang lain, dan ketika mereka bersinergi, hasilnya powerful, jauh lebih luar biasa. Puncak yang dicapai lebih tinggi daripada sendirian. Nah, itulah yang Rasul Paulus bilang ketika iman percayamu kepada Tuhan itu. Ketika Anda memiliki iman percaya kepada Tuhan, yang Anda tahu itu, yang Anda yakini, yang Anda mutlak, maka ada sinergi Tuhan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam rancangan masa depanmu, dalam keputusan-keputusanmu.
ada tangan Tuhan yang menjadi arsitek yang tidak kelihatan. Ketika dia tahu itu berbahaya buatmu, di detik-detik terakhir dia bisa merubah rancangan itu. Dan ketika dia tahu ada sebuah peluang yang engkau tidak sadari, dia bisa belokkan sedemikian rupa arah hidupmu. Sehingga Anda bisa menuju tujuan yang tepat. Allah turut bekerja. Saudara-saudara, kalau kita bersinergi saja dengan manusia, kita akan mencapai hasil yang maksimal. Kan manusia bukan Superman, betul? Ya, manusia tidak bisa semuanya. Dia tidak mampu melakukan segala hal sendirian. Dia butuh orang lain. Dia butuh campur tangan orang-orang lain. Dia butuh pertolongan orang lain. Dia butuh kemampuan dan keterampilan orang lain yang dia tidak miliki. Nah, ketika kita bersinergi dengan yang seperti itu, hasil di dalam diri kita jauh lebih maksimal. Makanya di dalam kekristenan itu, gereja digambarkan seperti tubuh Kristus. Dan tubuh itu masing-masing memiliki fungsi masing-masing. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Tidak mungkin kaki mengambil alih fungsi tangan. Tidak mungkin tangan mengambil alih fungsi mata. Semua memiliki fungsinya masing-masing. Dan fungsi itu dalam tubuh saling bersinergi satu dengan yang lain. Hasilnya sesuatu yang baik. Haleluya. Bayangkan kalau dengan manusia Anda bersinergi, Anda akan melampaui puncak yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda raih sendirian. Terlebih jika kekuatan sinergimu itu bersama Tuhan. Anda akan dibuat terkagum-kagum. Wow. Kita terkagum-kagum. Kalau Tuhan yang bersinergi dalam hidup kita. Kasih tahu kiri kananmu, jangan lupa berdoa. Sinergi, indikator paling rendahnya adalah Anda melibatkan Tuhan setiap hari dalam doa. Keluar rumah Anda berdoa. Masuk rumah Anda berdoa. Mau mengambil keputusan berdoa. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Anak sekolah minggu aja tahu. Allah turut bekerja. Nah, dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Menarik sekali saudara-saudara. Abuna mencoba mempelajari segala sesuatu yang dimaksudkan di sini. Saya mencoba mencari bahasa aslinya, apa artinya segala sesuatu. Ya, ternyata menarik dan ini merombak kesalahpahaman kita selama ini. Kita berpikir bahwa segala sesuatu yang menjadi rancangan Allah di dalam hidup kita adalah hanya yang baik-baik saja. Apalagi kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Ya, yang kita berkata Allah turut bekerja. Betul ya? Allah sudah bersinergi. Ternyata kata segala sesuatu di situ dalam bahasa Gerikanya adalah panta. Panta artinya baik yang baik maupun yang buruk. Baik yang baik maupun yang tidak baik. Itu panta. Segala sesuatu. Saudara-saudara. Kadang-kadang kan kita kalau mengalami hal yang baik dari Tuhan. Oh haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Rajin ke gereja. Oh baca Alkitab. Oh kalau hal-hal baik yang terjadi. Begitu hal-hal buruk yang kita alami. Ya, kita mulai protes. Mulai komplain kepada Tuhan. Kita mulai menyalahkan situasi. Menyalahkan diri sendiri. Mencari kambing hitam pada diri orang lain. Bahkan menuding Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa ini terjadi kepadaku? Itu sifat alami manusia. Itu natural. Sifat alami, saudara-saudara. Nah mari kita kelola sifat alami itu. Jangan sampai membuat apa yang kita tahu dengan pasti itu kita mengalami sebuah sikap yang akhirnya meragukan apa yang sudah pasti dalam hidup ini. Jangan diragukan lagi, Tuhan sudah bekerja. Segala sesuatu. Jadi mulai hari ini, saudara-saudara, ketika kita mengalami keadaan yang sehat-sehat saja, Tuhan sudah bersinergi. Amin. Dan ketika kita mungkin sakit,
kita juga percaya Tuhan menggunakan itu untuk bersinergi dengan kita. Karena bagi Tuhan proses jauh lebih penting daripada hasil. Sehebat-hebat prosesnya, sekuat-kuat prosesnya, pasti hasilnya juga baik. Makanya dikatakan proses tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati proses. Ya, pokoknya intinya seperti itulah. Ya, pokoknya proses yang berat pasti hasilnya baik. Kita saja yang melihatnya tidak baik. Karena apa? Menurut kita itu tidak menyenangkan hati kita. Atau tidak sesuai dengan daging kita. Atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Baik atau buruknya itu adalah indikator manusia. Sebab segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Segala hal yang berasal dari Tuhan. Itu baik adanya. Tanpa peduli Anda menilainya buruk atau tidak. Mendatangkan kebaikan. Anda tahu mendatangkan kebaikan? Mendatangkan kebaikan adalah tindakan yang terjadi terus menerus. Tidak berhenti. Mendatangkan kebaikan. Jadi artinya ketika satu kebaikan sudah datang, akan muncul kebaikan yang berikutnya. Satu kebaikan sudah datang, tidak selesai. Akan muncul lagi kebaikan berikutnya. Bagaimana ya? Kalau kita hidup dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Itu powerful itu kekristenan kita. Betul nggak? Nggak habis-habis. Bisa buat orang iri melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Benar nggak? Bisa buat orang, woi kok bisa? Karena dia berada di sumber. Mendatangkan kebaikan. Nah, tipikal kebaikan ini punya prasyarat, saudara. Ada syarat yang namanya syarat inklusi. Kalau tidak ada syarat inklusif, maka tidak tercapai. Apa? Mengasihi Dia. Amin. Mengasihi Tuhan. Semua orang punya ekspresi yang berbeda-beda. Bagaimana cara dia mengasihi Tuhannya. Semua orang. Bebas. Tidak ada cara bahwa yang ini dikatakan lebih mengasihi Tuhan daripada yang ini. Tidak. Karena mengasihi Tuhan bersifat personal. Yang kita tidak bisa ukur hanya dari aspek fisik atau apa yang terlihat dari luar. Coba lihat orang Farisi. Ya, orang Farisi kalau berdoa, ya, terlihat di depan orang. Mereka mau mempertontonkan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Tapi Yesus mengkritik mereka dan berkata tidak begitu. Yang disebut mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ada dalam hatimu. Yang tidak bisa terbaca, yang menjadi dorongan, yang menjadi motivasi dari dalam dirimu. Sehingga akan muncul di dalam perilaku-perilakumu. Sesuatu yang tidak terlihat. Apa kata mengasihi di situ? Agapao, agape. Kasih yang searah, kasih yang muncul begitu saja. Tanpa menuntut balas, bersifat kontinu, dan di dalam panta. Panta masih ingat tadi? Yang baik dan yang buruk. Gampang bagi kita berkata, I love you Lord, ketika kita sedang menghadapi yang baik. Tapi saat kita sedang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, mudahkah bagi kita menggunakan dan mengekspresikan kalimat yang sama? Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita, harus sama kualitasnya. Jadi pilihan berada di tangan kita. Apakah kita mau mengasihi Tuhan hanya pada saat kita sedang baik-baik saja? Apakah tetap memberikan kasih dengan kualitas yang sama ketika keadaan kita tidak sedang baik-baik saja? Ketika kita melakukan semua itu, saudara, kalimat yang terakhir itu menjadi pesan buat kita pagi ini. Maka kita dikatakan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berada di dalam template-nya Tuhan. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Sudah diberkati. Mari kita persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Pelayan perjamuan maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyi satu lagu lama. Satu hal yang kurindukan
Ya Tuhan. Letakkan kedua tanganmu di dadamu, tutup matamu sebentar, bertanya kepada dirimu. Dan ambil satu komitmen, aku mau terpanggil dalam rencana Allah. Ambil komitmen dalam segala situasi, dalam segala hal yang sedang aku lakukan, susah ataupun senang, aku mau terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ambil komitmen itu saudara.